Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Helcanaik telah berhasil dipanggil, dan Xavier di sana mencoba memberi perlawanan kepada sang Helcanaik. Walaupun sang Helcanaik masih cacat, namun masih terdapat jurang kekuatan di antara mereka, sehingga membuat Xavier benar-benar terpojok dan hampir kalah. Namun di saat itu muncullah Lloyd yang datang membantu Xavier melawan sang Helcanaik. Sampai-sampai sang Helcanaik ketar-ketir dengan munculnya Lloyd. Sang Helcanaik yang mananya diserap Lloyd pun tidak tinggal diam. Dia lalu mencoba memberontak dan menangkap Lloyd yang mencelp di punggungnya. Namun dengan gampang Lloyd dapat berpindah saat Helcanaik mencoba menangkapnya. Lloyd yang mendapatkan serangan itu pun lalu melakukan kuncian dengan membalikkan badannya ke belakang sehingga Helcanaik menjadi murka. Helcanaik pun lalu menyiapkan pedang besarnya untuk menyerang Lloyd. Namun gak kena karena Lloyd berhasil menghindari serangan itu dengan bertumpu pada satu tangannya. Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar dan menyapa Helcanaik yang sudah sangat kesal. Lloyd lalu jingkrak-jingkrak yang menambah kekesalan si Helcanaik yang hanya bisa pasrah melawan titisan Raja Iblis. Lloyd lalu berkata kalau sepertinya si Helcanaik telah melupakan sesuatu, dan terlihatlah Xavier yang telah bangkit dan bersiap untuk menebas si Helcanaik untuk mengakhiri ini semua. Sontak sang Helcanaik pun menjadi terkejut karena Xavier dapat pulih dari semua lukanya tadi. Helcanaik yang merasakan bahaya pun berpikir untuk menahan serangan Xavier kali ini. Namun saat dia ingin menggunakan pedangnya sebagai pertahanan, Lloyd lagi dan lagi berusaha menggagalkan usaha sang Helcanaik, di mana Lloyd nincelep di tangannya dan menahannya agar tidak bisa memegang pedang. Dan slash, Xavier pun menebas sang Helcanaik dengan seluruh kekuatannya. Helcanaik yang terkena serangan Xavier pun terluka, di mana dadanya tersayat cukup panjang. Namun Helcanaik pun lalu berteriak mengeluarkan aura yang cukup kuat, sehingga membuat Xavier mundur beberapa langkah. Tak henti di situ, Xavier pun lalu dengan cepat memberikan tebasan lainnya untuk menyerang Helcanaik. Namun kali ini sang Helcanaik dapat menghindari serangan Xavier itu dengan berteleportasi. Helcanaik berteleportasi ke atas Xavier bersama Lloyd. Untungnya Xavier menyadari keberadaan si Helcanaik itu, dan Xavier pun langsung berbalik arah dan melancarkan tebasannya dengan cepat. Namun lagi dan lagi si Helcanaik dapat menghindari serangannya itu dengan teleportasi. Si Helcanaik yang berpindah pun menjadi autogram karena dia sudah berpindah sekian kalinya, tapi Lloyd masih nincelop kayak tokek. Sang Helcanaik pun berkata, kenapa sih si Lloyd masih nempel padanya? Lloyd pun menjawab, suka-sukaku lah. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam leleng kau. Serat. Tombok lah, dapat duit aku. Xavier yang melihat Lloyd dan Helcanaik yang adu bacot pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia pun lalu menggunakan mananya sebagai pijakan dan langsung melesat dengan sangat cepat menuju Helcanaik sambil menyiapkan serangan berikutnya. Lloyd yang masih bergelantungan di badan Helcanaik pun bergumam kalau kecepatan Xavier terus bertambah, namun Xavier belum bisa menyamai kecepatan teleportasi si Helcanaik. Dan juga Lloyd telah hampir mencapai batasnya untuk memurnikan Black Mana milik si Helcanaik. Lloyd berpikir mereka akan kalah jika terus begini. Lalu tiba-tiba muncullah notifikasi permintaan mengaktifkan kontrak pesuruh pasal 37 ayat 1. Sontak Lloyd pun terkejut melihat notifikasi itu, dan dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan sistem. Dan muncul notifikasi lainnya di mana permintaan tadi disetujui, dan pasal 37 ayat 1. Pesuruh dapat memberi saran pribadi pada individu yang bertanggung jawab atas itu. Ngerti nggak? Masa nggak ngerti? Kalau memincing nggak? Sontak Lloyd pun tambah terkejut melihat notifikasi itu, dan muncul notifikasi lainnya menyuruh Lloyd untuk bernyanyi, karena jika Lloyd bernyanyi maka mereka akan menang. Lloyd yang melihat notifikasi itu menjadi heran dan terkejut. Dia bergumam, nyanyi? Ngapain? Dan di sisi lain, Xavier masih berusaha menyerang Helcanaik yang kabur-kaburan dengan teleportasinya. Melihat situasinya, Lloyd pun terpaksa mulai bernyanyi. Sontak Helcanaik pun terkejut dengan tingkah absurd Lloyd yang malah nyanyi di tengah pertempuran. Lloyd pun melanjutkan nyanyiannya. Kau adalah orang terlahir untuk dicintai. Gimana? Suara Mimin bagus gak? Sontak Helcanaik yang awalnya biasa-biasa baik langsung terkena serangan mental saat mendengar nyanyian Lloyd yang menggelegar. Helcanaik berkata kalau otaknya terasa seperti digaruk menggunakan paku besi. Helcanaik berkata kalau ini hanyalah nyanyian normal, namun si Lloyd lah yang tidak bisa bernyanyi, sampai-sampai membuat kepalanya mau pecah. Lloyd pun terus bernyanyi dengan sepenuh hati dan sangat mendalam. Sang Helcanaik pun merasakan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia menutup kedua telinganya. Dia meminta Lloyd untuk berhenti bernyanyi.
Namun bait-bait dari nyanyian Lloyd terus dia keluarkan. Melihat keadaan Knight yang kesakitan, Lloyd pun bergumam kalau skill nyanyian kematiannya berhasil kepada si Knight. Dan Lloyd pun lalu berteriak menyuruh Xavier untuk menyerang sekarang. Namun di saat itu Xavier malah menutup telinganya karena kesakitan mendengar nyanyian Lloyd juga. Sontak Lloyd pun menjadi kebingungan kenapa Xavier ikut-ikutan sakit. Dan scene lalu berpindah, kita diperlihatkan masa lalu Lloyd atau Suho, di mana dulu semua orang memintanya untuk tidak bernyanyi di depan umum. Bahkan orang tuanya tidak pernah meminta Lloyd untuk bernyanyi. Dan juga pernah saat dulu Suho mengikuti tes bernyanyi, guru musiknya malah melempar piano ke arah Lloyd dan menyuruhnya jangan pernah bernyanyi. Buset, piano kuat banget gurunya. Dulu juga saat wajib militer, Suho pernah bergabung dengan kelompok gereja, yang dimana itu jauh lebih menantang daripada grup musik. Dan pada akhirnya Suho pun dilempar air suci oleh salah satu pendeta di sana saat dia mulai bernyanyi. Pendeta itu berkata kalau nyanyian Suho itu mengundang Raja Iblis untuk turun ke bumi. Jir, sungguh kasihan. Dan scene pun kembali di pertempuran, di mana Lloyd terharu karena baru pertama kali nyanyiannya dapat berguna. Dan bahkan nyanyian ini yang dibilang membawa kematian dapat menyelamatkan banyak nyawa, sambil Lloyd tetap bernyanyi. Sementara itu, Xavier pun mencoba memblokir nyanyian Lloyd dengan menggunakan segel khusus di telinganya, sehingga Xavier menjadi budak. Knight yang sudah muak mendengar nyanyian Lloyd pun akan menyerangnya, dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian agar Lloyd tertimpa. Namun sambil tersenyum mengerikan, Lloyd pun lalu berpindah posisi dengan Knight, sehingga Knight lah yang jatuh menghantam tanah dengan keras. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dibuat Lloyd, Xavier pun melesat dengan cepat dan langsung memberikan tusukan kepada Knight. Dan jeduar, pedang Xavier pun berhasil menancap di tubuh Knight. Knight pun sontak berteriak kesakitan. Tak berhenti di situ, Xavier pun lalu mengeluarkan ultimate-nya biar lebih jos. Aura Blast, dan jeduar, tubuh Knight pun meledak dengan begitu dahsyat sehingga menghancurkan apa saja di dekatnya. Ledakan itu memiliki efek yang sangat besar sehingga memporak-porandakan tempat mereka bertarung. Dan terlihatlah Xavier yang kelelahan setelah mengeluarkan ultimate-nya, dan itu berhasil membuat tubuh Knight langsung lenyap. Lloyd lalu menghampiri Xavier yang kelelahan. Lloyd berkata dia tidak bisa percaya kalau akan mengatakan ini, namun sepertinya mereka berhasil. Namun Xavier berkata kalau ini belumlah berakhir. Sontak Lloyd pun menjadi kebingungan dengan maksud Xavier. Xavier lalu menyuruh Lloyd untuk melihat mana yang tersebar di antara mereka. Dan terlihatlah mana yang pekat tersebar ke seluruh ruangan. Lloyd dan Xavier pun auto bersiap siaga untuk mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi. Dan mana pekat itu pun lalu berkumpul di suatu tempat dan mulai membentuk tubuh Knight kembali. Xavier pun menyuruh Lloyd untuk tetap berada di belakangnya. Namun sambil tersenyum, Lloyd berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Knight tidak akan bisa bangkit lagi. Sontak Xavier pun tidak percaya pada perkataan Lloyd, karena dia sudah melihat Knight yang dapat kembali bangkit setelah berapa kali kalah. Namun Lloyd berkata, apakah Xavier berani taruhan untuk ini? Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar. Dia bertaruh kalau sang Knight akan kalah di sini. Lloyd pun lalu maju dan sambil mengambil sekopnya. Lloyd menambahkan, jika si Knight selamat, maka dia akan menjadi bawahan Xavier selama setahun. Tapi jika si Knight tidak selamat, Xavier harus berpenampilan sebagai Xaviela saat mereka pulang, tantang Lloyd. Xaviela tuh alter egonya Xavier yang bencong Thailand itu loh. Melihat Lloyd yang maju dengan sembarangan membuat Xavier menjadi panik dan dia langsung menerima tantangan Lloyd. Tapi Xavier meminta Lloyd untuk diam di belakangnya saja. Lloyd yang mendengar itu pun langsung tersenyum dengan lebar karena Xavier mau menerima taruhannya. Lloyd pun lalu mengangkat skopnya tinggi-tinggi dan dia pun mengeluarkan skill Mana Blast rangkap 3 dan menghancurkan kubah dari tempat mereka berada. Lloyd pun lalu mengarahkan tangannya kepada tubuh Knight yang mulai kembali bangkit. Dan Lloyd pun mengaktifkan skill absorb-nya yaitu Supercharge. Dan karena skill itu, mana yang awalnya berkumpul pada satu tempat pun mulai terpisah dan terserap ke tubuh Lloyd. Hal itu menyebabkan proses kebangkitan Knight terganggu, di mana yang sudah membentuk tubuhnya mulai tertarik oleh skill Supercharge milik Lloyd. Xavier yang melihat itu pun agak terkejut dengan rencana Lloyd yang langsung ingin menyerap Black Mana milik Knight. Namun Knight yang mulai terhisap masih bisa ngebacot. Dia meremehkan tindakan Lloyd, karena Lloyd tidak akan bisa mengatasi mananya yang sangat banyak. Dan benar saja, karena penyerapannya terlalu banyak, Lloyd pun muntah darah. Lloyd pun sempat berpikir apakah hal ini tidak akan berhasil. Namun Lloyd pun memantapkan hatinya karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Knight. Lloyd pun terus menyerap Black Mana milik Knight. Walaupun dia terus dibacotin sama Knight, merasa kalau Lloyd tidak akan berhasil karena beban Black Mana milik Knight terlalu berat.
Lloyd pun akhirnya memuntahkan seteguk darahnya lagi. Melihat Lloyd yang terus berjuang, Xavier pun meletakkan tangannya kepada Lloyd. Dan terdapat Putri Saluria yang melakukan hal yang sama. Mereka akan membantu Lloyd dengan mengalirkan mana mereka kepada Lloyd, sehingga jantung mana Lloyd jadi lebih kuat. Lalu Putri Saluria pun menambahkan sihirnya untuk membantu Lloyd. The Blessing of Life, skill yang dapat memberikan regenerasi kepada Lloyd. Lloyd yang mendapat bantuan dari Xavier dan Putri Saluria pun tertawa mengejek kepada Helge Knight. Lloyd berkata kalau ini adalah kemenangan mereka. Helge Knight yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa berteriak dan keberadaannya pun mulai menghilang. Lalu Lloyd pun berhasil menyerap seluruh black mana milik Helge Knight dan itu pun membuat mereka memenangkan pertempuran ini. Dengan badasnya Lloyd berkata kalau pemurniannya telah selesai sambil matanya mengeluarkan cahaya merah kayak solo leveling gitulah. Namun karena kelelahan Lloyd pun akhirnya geblak di depan Putri Saluria dan Xavier. Sontak Putri Saluria pun menjadi panik melihat Lloyd yang tiba-tiba pingsan. Melihat Putri Saluria yang panik, Xavier pun menenangkannya. Xavier berkata kalau Lloyd hobi melakukan itu setelah menang. Namun Putri Saluria menjawab, bagaimana Xavier bisa berkata seperti itu, padahal dia adalah pengawalnya Lloyd. Mau berapa kali pun seperti ini terjadi, harusnya Xavier tetap khawatir. Lalu Xavier pun menjawab kalau sekarang dia sedang khawatir. Namun Putri Saluria berkata kalau Xavier tidak tampak seperti itu. Dan mereka pun lalu menggotong Lloyd untuk mendapatkan perawatan. Dan setelah pertempuran itu dimenangkan pihak Lloyd, muncullah notifikasi Anda telah mengalahkan Komandan Legion pertama, Sang Raja Neraka, Georesius, dan King of Hell terkesan dengan prestasi ini. Dan King of Hell menginginkan Anda. Cir, mau cari gara-gara sama Kang Kuli. Namun, scene berpindah ke malam harinya, di mana Cannavaro telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh kenaik kekaisaran, dan masalah sisanya akan diselesaikan oleh Ratu Magento. Namun masalah besarnya adalah pekerjaan konstruksinya tidak dapat diproses, dan terlihatlah muka Lloyd yang sangat masam, kayak kalian pas tanggal tua. Lloyd menyalahkan barier tai kucing itu, karena itu semua pekerjanya kehilangan kekuatan. Lloyd pun ngamuk-ngamuk sendiri. Jika dia tahu kejadiannya akan jadi seperti ini, maka dia akan mengirim para pekerja dari wilayahnya saat bariernya baru terpasang, agar konstruksinya tetap berjalan. Namun Lloyd lalu berkata, kalau dia tidak boleh ngamuk-ngamuk gak jelas kayak gini. Lebih baik dia mencari cara untuk menghasilkan uang. Dan kita pun diperlihatkan saat Lloyd baru bangun dari pingsan selama beberapa hari, di mana Lloyd mendapatkan notifikasi di depan mukanya yang berkata, Anda telah menyerap sejumlah kekuatan Georesius, maka opsi skill mana Heart Undead Domination telah meningkat menjadi skill individual. Lloyd pun tampak terkejut melihat notifikasi itu. Apalagi skill Undead Domination telah berubah. Setelah dipikir-pikir, Lloyd pun berkata, dengan skill ini dia bisa punya pekerja yang tidak perlu diupah, dan itu sangatlah menguntungkan. Dan di sela-sela lamunannya, tiba-tiba muncul notifikasi lainnya, di mana Lloyd mendapatkan titel baru, yaitu Demon Possessed Atrocious Singer, atau artinya penyanyi yang kerasukan iblis. Sontak Lloyd pun bergumam, sepertinya sistem ini ada masalah pribadi dengannya. Dan scene pun lalu kembali ke Lloyd yang sekarang, di mana Lloyd sedang pusing memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan pasukan undead. Lloyd pun mulai putus asa dengan skillnya ini. Namun masih ada yang ia sukai, di mana dia mendapatkan mata yang bercahaya keren seperti ini, yaitu skill Power of Hell, di mana matanya Lloyd akan bercahaya jika mengaktifkan skill ini. Namun di saat itu ada yang mengetok-ngetok pintu kamarnya Lloyd. Lloyd pun bertanya siapa yang datang, namun orang itu tetap mengetok-ngetok pintunya. Lloyd pun akhirnya membukakan pintu kamarnya dan bertanya siapa yang datang dan kenapa tidak menjawab pertanyaannya. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat kalau yang mendatanginya adalah gerombolan tengkorak tanpa kepala. Lloyd yang melihat itu pun nge-freeze. Dia lalu bertanya siapa mereka ini. Salah satu tengkorak itu pun mulai berbicara, di mana bagian kepalanya mulai terbentuk dari mana kental yang menyelimutinya. Lloyd yang melihat itu pun lalu berkata kalau itu sangatlah menjijikan. Dan tengkorak itu pun tidak jadi bicara. Dia lalu menggunakan tulisan sebagai perantara untuk berbicara. Tengkorak itu berkata kalau mereka adalah korban dari Dark Sorcerer yang kehilangan tubuh. Mereka lalu berkeliaran saat merasakan kekuatan yang memberikan mereka tubuh ini. Itulah alasan mereka kemari. Lloyd yang membaca itu pun lalu mengaktifkan skill Power of Hell. Dan Lloyd bertanya apakah karena ini. Dan tengkorak itu pun membenarkannya. Mereka berterima kasih kepada Lloyd karena berkatnya mereka bisa mendapatkan tubuh baru. Tengkorak itu juga menuliskan kalau mereka bisa merasakan kalau Lloyd lah orang yang telah menenangkan jiwa mereka. Sontak Lloyd pun terkejut setelah membaca itu.
Dan ternyata para undead itu adalah kumpulan tengkorak yang dikuburkan Lloyd saat itu. Tengkorak itu lanjut menuliskan kalau mereka tidak punya ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya, dan juga mereka sekarang tidak memiliki tujuan. Jika mereka berkeliaran tidak jelas, maka mereka hanya akan berakhir dimurnikan. Setelah itu, semua tengkorak undead itu pun lalu berlutut di hadapan Lloyd. Tengkorak itu berkata untuk menerima mereka dan beri mereka kesempatan untuk membalas kebaikan Lloyd. Namun dengan santainya Lloyd bertanya, dia akan menyuruh mereka melakukan banyak kerja tanpa upah. Apakah mereka keberatan? Namun tengkorak itu berkata kalau mereka adalah sebuah spirit, jadi tidak memerlukan uang. Lalu Lloyd bertanya lagi, apakah mereka butuh makanan? Namun tengkorak itu menjawab kalau mereka tidak memiliki sistem pencernaan. Dan terakhir, Lloyd bertanya, bagaimana dengan tempat tinggal? Tengkorak itu lalu berkata, Lloyd hanya perlu menyiapkan 10 meter kubik peti mati. Lloyd pun lalu menghela nafas mendengar itu. Dan Lloyd pun mengumumkan kalau para undead itu adalah bagian dari pekerja Frontera dalam divisi skeleton pekerja. Sontak, para skeleton itu pun lalu berterima kasih kepada Lloyd. Lloyd yang mendapatkan pekerja gratis pun sangat senang karena mereka mau kerja rodi tanpa dibayar. Ini adalah pekerja yang diidam-idamkan Lloyd selama ini. Suara teriakan Lloyd itu sampai membuat Xavier terbangun. Dan saat ia melihat ke depan, ternyata para skeleton itu sedang gila-gilanya kayak Lloyd. Melihat itu, Xavier pun hanya memasang ekspresi yang membagongkan. Dia pun lanjut tidur lagi. Xavier sudah capek dan gak peduli apapun yang dilakukan Lloyd. Pekerjaan konstruksi pun dilanjutkan berkat bantuan dari pasukan skeleton milik Lloyd yang tak kenal lelah dan makan. Dan yang paling mantap, tidak perlu gaji walaupun kerja rodi, ucap Lloyd sambil tersenyum puas. Namun terdapat sedikit insiden saat Conamaran berkunjung ke tempat proyek, di mana Conamaran sangat terkejut melihat pekerja Lloyd yang palanya buntung. Namun dengan skill silat lidahnya, Lloyd berhasil meyakinkan Conamaran. Dengan matanya yang bercahaya, Lloyd berkata kalau dia adalah summoner yang sangat jenius yang setara dengan Shadow Monarch. Awalnya Conamaran agak kurang percaya karena dia belum pernah melihat summoner sehebat ini dan mata yang keren mengeluarkan cahaya seperti itu. Lloyd lalu bertanya, apa hanya Saluria yang bisa menjadi seorang jenius? Dia juga bisa lah. Lloyd juga berkata kalau dia mendengar kalau mata milik Putri Saluria juga mengeluarkan cahaya. Dan Lloyd menambahkan kalau para pekerja ini adalah pekerja rodi yang ikhlas gak dibayar. Sontak Conamaran pun terdiam mendengar penjelasan Lloyd. Lalu Conamaran pun meminta maaf atas kecurigaannya. Ya walaupun Lloyd bohong, tapi gak apa-apa sekali-sekali, ucap Lloyd. Namun sistemnya berkata kalau itu berbahaya. Lloyd pun lalu membalas, suka-suka gua lah. Dan setelah beberapa waktu, pekerjaan konstruksi Lloyd pun telah mencapai tahap final, bertepatan dengan turunnya salju saat musim dingin. Dan kita pun diperlihatkan Xavier yang tengah bengong mengingat kejadian di mana dia dan Putri Saluria membantu Lloyd mengalahkan Hell Knight. Apakah cinta akan bersemi? Namun di saat dia bengong itu, Xavier pun lalu dipanggil oleh Putri Saluria. Xavier lalu menghampiri Putri Saluria dan berkata, karena pekerjaan konstruksinya sudah mencapai tahap final, apakah Putri Saluria ingin detail informasinya? Maka Xavier akan menyiapkannya. Namun Putri Saluria berkata kalau dia datang untuk menemui Xavier. Xavier pun agak terkejut dan bertanya, apa keperluan Putri Saluria hingga ingin bertemu dengannya? Sambil malu-malu, Putri Saluria berkata kalau dia ingin tahu bagaimana cara Xavier menggunakan mana. Karena menurutnya cara penggunaan mana milik Xavier lebih baik ketimbang dirinya. Putri Saluria lalu bertanya, apakah Xavier memiliki waktu luang untuk mengajarinya? Jika iya, itu akan sangat membantunya dalam meningkatkan sihir. Dengan wajah yang memerah, Xavier berkata kalau ia akan mengajari Putri Saluria dengan senang hati. Dan Putri Saluria pun nampak kesemsem dengan Xavier. Sementara itu, Lloyd yang tengah mengawasi pekerja pun melihat kedekatan dari Putri Saluria dan Xavier. Mereka tampak begitu cocok. Karena di cerita aslinya, Xavier memiliki hubungan dengan Putri Saluria. Lloyd yang melihat itu pun mengingat cerita di novel, di mana kehidupan Xavier sangatlah menyedihkan setelah kematian Putri Saluria. Xavier pergi berkelana seorang diri untuk membalaskan kematian Putri Saluria. Xavier di novel ditakdirkan untuk sendirian dan tak memiliki teman. Setiap orang yang memiliki hubungan atau perasaan kepada Xavier hanya akan berujung kepada kematian. Dan sebagai ganti dari takdir yang pahit itu, Xavier mendapatkan kekuatan yang tiada tara. Kayaknya yang buat novel ada masalah sama Xavier. Nah, terus yang buat komik ini ada masalah sama Lloyd. Dua-duanya nggak suka MC kayaknya. Melihat Xavier yang tersenyum membuat Lloyd pun ikut merasakan kebahagiaan. Dan akhirnya konstruksi lereng telah benar-benar selesai. Dan biayanya pun sudah dibayarkan sesuai janji, yaitu 10 kali lipat tanpa potong komisi kayak di Konoha.
Lloyd pun lalu berterima kasih kepada Conamaran karena sudah menepati janjinya. Namun Conamaran berkata kalau itu bukanlah apa-apa. Para warga Namaran pun lalu bersorak-sorak berterima kasih kepada Lloyd karena pembangunannya dan juga telah menyelamatkan mereka. Lloyd yang mendapatkan pujian pun auto full senyum. Dia lalu bergumam, karena duitnya sudah banyak, maka dia akan rebahan, makan tidur seperti pengangguran saat sampai di rumah. Conamaran lalu bertanya, apakah Lloyd tidak mau menjadi menantunya dan mewarisi kota Namaran? Lloyd lalu menolaknya dengan halus sambil membungkuk. Lloyd berkata kalau dia tidak bisa menerima tawaran Conamaran itu karena dia adalah penerus dari wilayah Frontera. Lagi pula Namaran sudah memiliki penerus yang luar biasa. Lloyd berkata kalau tidak akan lama lagi Putri Saluria akan menjadi mage yang luar biasa. Lloyd lalu berpamitan kepada Conamaran dan Conamaran pun sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Lloyd. Saat akan pergi, Xavier dan Putri Saluria pun saling bertatapan. Lloyd lalu berkata kepada Xavier, Xavier boleh tinggal di sini. Lagi pula gajinya lebih gede daripada yang Lloyd berikan, dan juga akan lebih mudah bagi Xavier untuk naik jabatan di sini. Namun Xavier berkata, apa ada yang salah dengan otaknya Lloyd? Kenapa membicarakan hal yang gak jelas? Sontak Lloyd yang mendengar itu pun kesal dan berkata, apa yang kau bilang barusan Xavier? Dengan tegas Xavier pun menjawab kalau dia adalah kesatria Frontera. Dia tidak akan pergi kemanapun tanpa Lloyd, bahkan jika ia harus mati sekalipun. Lloyd lalu bertanya, bagaimana kalau perkataannya tadi adalah perintah? Namun Xavier menolaknya dan menyuruh Lloyd untuk membunuhnya saja. Sontak Lloyd pun kehabisan kata-kata melawan Xavier yang keras kepala. Namun Lloyd pun lalu tersenyum dan mengajak mereka untuk pergi. Dan mereka pun boleh melakukan perjalanan pulang ke wilayah Frontera. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya rombongan Lloyd pun telah sampai di wilayah Frontera. Seperti biasa, bapak dan ibunya Lloyd pun menyambut kedatangannya. Namun kali ini berbeda, karena mereka sangat terkejut melihat kedatangan Lloyd. Lloyd pun berusaha menjelaskan kalau yang ia bawa adalah pasukan undead pekerja. Namun emak sama bapaknya Lloyd berkata kalau mereka tidak kaget akan hal itu, karena mereka sudah terbiasa sekarang. Namun yang membuat mereka terkejut adalah Xavier yang tengah memakai baju wanita dan berubah menjadi Xaviela. Xavier yang menjadi sorotan pun menyesal mengapa ia menerima taruhan Lloyd waktu itu. Sungguh kasihan. Bapaknya Lloyd pun lalu mendekati Xavier dengan perlahan. Lalu ia pun memeluk Xavier dengan erat. Bapaknya Lloyd berkata, pasti sulit bagi Xavier untuk menyembunyikan fetis bencong Thailandnya ini. Namun dengan penyesalan tingkat dewa, Xavier berkata kalau dia tidak seperti yang dipikirkan. Namun bapaknya Lloyd menjawab kalau dia akan selalu menerima Xavier seperti anaknya sendiri, mau bagaimanapun Xavier. Dengan perasaan yang sangat membagongkan, Xavier berkata lagi kalau dia tidak seperti yang bapaknya pikirkan. Sementara itu, Lloyd yang melihat Xavier yang ternistakan pun tertawa sangat puas sambil ngeces tumpah-tumpah dailernya. Lalu bapak dan ibunya Lloyd pun memeluknya karena senang Lloyd telah pulang. Lloyd pun merasa sangat bahagia karena sekarang dia punya banyak uang dan bisa menjadi pengangguran kaya raya yang kerjaannya ongkang-ongkang kaki aja. Namun di saat Lloyd yang sedang bahagia-bahagianya, tiba-tiba datanglah pembawa pesan. Seperti biasa, pembawa pesan itu datang dengan gaya amburadul. Dia lalu memberitahu bahwa Ratu Magento menuju Lloyd Frontera untuk menjadi bagian dari misi khusus keabsahan. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun auto terkejut setengah mampus. Pembawa pesan itu berkata kalau waktu keberangkatannya adalah sekarang. Dia pun lalu memberikan topinya kepada Lloyd yang masih syok. Dan terdapat dua pengawal yang langsung memegangi Lloyd. Dan akhirnya Lloyd yang mau jadi pengangguran kaya raya pun gak kesampaian lagi karena gak didukung autornya. Kalau sampai Lloyd jadi pengangguran kaya raya, maka tamatlah komik ini dan autornya nggak mau jadi pengangguran. Karena itulah Lloyd terus disuruh kerja. Dan dia pun lalu digeret menuju kereta kuda yang telah dipersiapkan untuk pergi ke absahan. Dan Lloyd pun hanya bisa mewek karena impiannya gagal lagi.